Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman pada channel saya. Di channel Putra Ragil ini kebetulan saya mendapatkan sebuah servisan, yaitu LCD TV, LED ya, bukan LCD. LED ini mereknya Samsung. Ukurannya LCD ini kelihatannya 32 in teman-teman, dan tipenya itu apa ini ya, sebentar ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Tipenya kalau ini tipenya tipe UA32FH. Tipe UA32FH ini berarti 32 itu menunjukkan dari inci besaran dari LCD tersebut teman-teman. Oke, mungkin saya bongkar dulu ya, karena di dalam pembicaraan orangnya itu kerusakannya dia menyala namun tidak tampil, jadi indikatornya itu bekerja standby namun tidak ada layar untuk menampilkan gambar gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini kalau kita nyalakan. Nah ini nyala ini teman-teman, dan ini seharusnya sudah ada gambar, namun pada kerusakannya atau kenyataannya tidak ada gambar ya. Kalau saya kasih catatan gambar namun tidak tampil gitu teman-teman. Jadi kalau kita pakai senter gitu ya, kita senter smooth gitu, jadi kayak seperti TV yang tidak ada sinyal, dia tidak mendapatkan sinyal, jadi seperti gambar semut. Oke, langsung saya bongkar aja teman-teman, kita cek bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng agar apabila teman-teman mempunyai kerusakan yang sama, teman-teman bisa memperbaiki sendiri. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita copot di bagian dudukan ya. Ini dudukannya TV, kita ambil di bagian dudukan ini, bautnya ada 4, kita bongkar ya. Setelah kita ambil di bagian dudukan itu juga ada baut bagian casing belakang, ada 4 juga. Ingat-ingat ya, bautnya kalau yang bagian belakang itu ada kode M, itu yang agak besar, dan kalau bautnya itu nempel ke bodi ya teman-teman. Saya juga minta tolong bantuannya untuk like, subscribe maupun share agar teman-teman tidak ketinggalan pada video perbaikan elektronik atau perabotan rumah tangga ya. Pada perbaikan LED ini itu saya curiga di bagian yang pertama itu ada power supply yang menyuplai LED, dan yang kedua Tikon, dan Tikon ini yang menghasilkan gambar, dan ketiga mesin atau mainboard. Dan yang paling saya sorotin itu ada 2, antara Tikon sama power supply. Karena ini modelnya LED, jadi untuk tegangan dari lampu atau LED nya itu mengambil dari power supply teman-teman. Dan ini kelihatan tidak adanya inverter. Kalau ada inverter berarti itu LCD bukan LED. Perbedaannya di situ teman-teman. LED itu ada inverter, LCD ada inverter, LED tidak ada inverter. Namun di sini saya cek dulu, saya nyalakan, dan ini seharusnya sudah nyala karena ini sudah saya colokin kabelnya. Nah ini tidak ada lampu ya, indikator lampu menyala. Coba sebelum saya bongkar di bagian LED nya, saya cek dulu di bagian Tikon, di bagian VGA, VGL, di bagian fuse. Disinilah untuk sumber dari tegangan ke LED ini teman-teman. Coba saya cek dulu teman-teman. Ini
ini coba saya cek di bagian fuse, dan bagian fuse normal, ada tekanan 12 volt, itu menandakan normal teman-teman. Bagian tegangan 3,5 juga normal, keluarnya 3,3 itu masih angka toleransi. Dan di bagian PGL itu juga normal teman-teman, ada tekanan, namun sebenarnya saya minta maaf karena kameranya kurang bagus, jadi tidak bisa fokus ke bagian VGA nya, dan bagian avometernya tidak bisa tersorot. Dan ini juga normal, ada tegangan masuk. Di cuff-nya tadi yang saya pegang teman-teman itu hangat berarti bisa saya katakan normal, karena normalnya harus hangat. Tegangan 1,5 juga keluar, 3,5 juga keluar. Ini saya curiga di bagian LED nya teman-teman, kayaknya LED nya yang bermasalah ini. Jadi di lampu LED nya untuk pencerahannya itu, untuk penerangan lampunya itu saya rasa ini putus teman-teman, karena coff-coffnya juga hangat, jadi normal ini teman-teman. Dan saya pastikan untuk Tikon ini itu normal, saya berani memastikan itu karena coffee-nya itu hangat teman-teman. Coba saya ambil dulu ya bagian panelnya. Untuk bagian panel ini teman-teman harus sangat-sangat hati-hati, jangan sampai coff ini robek karena kebanteran untuk ngambil Tikon ini ya. Nah ini sangat hati-hati teman-teman, jangan sampai robek. Kalau robek udah fatal teman-teman, harus menggantinya. Nah ini saya sisihkan dulu karena ini yang paling rawan teman-teman, dan yang paling mahal sebenarnya ini, dan tidak ada pabrik untuk produksi imitasinya dengan panel ini teman-teman. Nah ini bagian lampunya ya, untuk lampu di LED. Nah ini saya lepas dulu ya bagian frame depannya, frame untuk pemisah antara panel LED dengan backlight. Nah ini tinggal kita congkel-congkel gitu aja ya teman-teman, ini seperti soketan gitu ya. Nah setelah saya lepas, saya sisihkan dulu, saya ambil backlight. Ini apa ya, ini seperti plastik itu, jadi untuk pencerahan lampunya itu bisa menyebar dengan rata. Ini pelapisnya saya ambil, ini hanya lem-leman gitu aja teman-teman. Setelah itu kita ukur di bagian LED-nya. Di bagian backlight ini kita gunakan dengan avometer di arah dioda ya teman-teman, karena backlight ini sebenarnya dioda, namun bentuknya atau menghasilkan cahaya beda fungsi gitu dengan dioda yang penyearah yang sebetulnya. Nah lampunya saya matikan dulu ya, biar kelihatan dari sinyalnya mana yang rusak atau yang masih normal. Ini normal ya, ada cahaya, dan ini juga normal, dan ini normal namun agak redup ya, ini juga normal. Nah yang redup tadi mungkin lebih baiknya kita ganti aja teman-teman, karena itu menandakan sebentar lagi bisa mati LED-nya. Itu juga normal ini. Nah ini yang pasti, ini pasti mati, dan ini rusak yang harus kita ganti. Sebelahnya juga kita cek ya sekalian, siapa tahu ada yang redup seperti tadi, karena redup itu menandakan LED nya mau mati juga teman-teman. Lebih baik kita periksa semuanya agar tidak bongkar pasang lagi teman-teman.
Nah ini juga normal teman-teman, kita cahaya, ini juga normal, ini juga normal, ini juga normal. Di tegangan dioda ini atau LED ini keluarnya 2,5 ya teman-teman untuk menyalakannya. Dan yang saya rasa yang perlu kita ganti hanya 2 LED ya, kita tandain. Dan ini mati, yang satunya tadi redup itu lebih baik kita ganti aja teman-teman, agar kita tidak bongkar pasang atau setelah kita benahi ternyata yang redup tadi mati, akhirnya kita bongkar lagi. Lebih baik kita ganti aja sekalian teman-teman, karena LED-nya juga murah. Yang mahal itu kerjanya kita bongkar pasang itu teman-teman. Nah ini kanibalannya teman-teman, jadi nanti saya ambilkan kanibalan dari sini aja lah. Sebelum diambil kanibalannya coba kita cek aja biar tidak kerja 2 kali. Nah ini nyala ya teman-teman, kita ambilkan satu, dan ini juga normal nyala, 2,5 volt ya maksudnya. Oke, langsung aja kita eksekusi teman-teman. Kita ambil dulu ya LED yang rusak tadi, ini LED yang mati, kita ambil pakai blower. Sebelum kita blower kita kasih flux dulu ya, kita kasih flux lalu kita blower. Sebenarnya tanpa flux nggak masalah sih, namun takutnya nanti pecah di bagian LED-nya. Apabila teman-teman tidak punya blower, itu bisa dilakukan dengan solder biasa aja bisa, tapi memang agak sedikit ribet, agak sedikit susah teman-teman. Ini coba saya blower dulu, sekiranya bisa lepas. Agak lama ini teman-teman. Coba saya lepas, masih nempel. Nah ini sudah terlepas teman-teman. Ini yang mati tadi teman-teman, ini LED yang rusak, dan ini yang baru atau yang kita ambilkan dari kanibalan. Kalau kita beli satu set itu mahal teman-teman, kurang lebih 100-an lah, dan itu buah. Dan ini saya belikan dengan kanibalan, entah merek apa, tapi yang jelas untuk LED-nya itu sama. Biasanya untuk lampu LED-nya untuk TV itu rata-rata sama. Nah ini sudah terlepas, langsung saya pasang saja teman-teman. Ini saya rapikan dulu solderan bekas yang kita blower tadi biar tidak short. Coba ini saya pasang ya. Oh ya teman-teman, jangan sampai kebalik ya, karena LED ini mempunyai kutub positif ataupun kutub negatif. Kalau teman-teman terbalik, tidak rusak tapi tidak bisa menyala. Misalkan sebelum dipasang tentukan dulu kutub positif maupun negatifnya. Saya pasang, setelah saya pasang saya cek dulu apakah short atau sudah normal. Nah ini sudah normal teman-teman, sudah nyala, sip. Oke, nah ini satunya. Ya satunya tadi saya lupa videokannya tuh, tapi saya coba saya tes nyala, berarti sudah sip juga. Karena dalam pemasangannya tadi saya lupa untuk menyalakan kamera teman-teman. Yang jelas tadi saya ganti dua-duanya ya teman-teman. Saya pasang dulu ya. Dalam pemasangannya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kita pasang untuk apa ya, plastik putih yang tipis itu,
lalu plastik yang agak kandel seperti mika itu berada di depan, jadi berhadapan dengan panel LED nya. Dulu ya teman-teman, kita paskan soketnya biar tidak turun. Kita pasang bagian fan. Kalau ini yang jelas tidak bisa terbalik karena soketnya harus pas. Ini saya kencengin dulu. Mari kita coba. Tanpa panel terhubung ke T-Con, seharusnya lampu LED ini sudah menyala karena lampu LED tidak ada hubungannya dengan main motor. Coba, nah ini lampu sudah menyala ya teman-teman. Coba kita buka lah, harusnya sudah nyala normal seperti ini teman-teman. Oke, tinggal pencairan teman-teman. Baik, apabila kalian mengalami kesusahan dalam pemasangan atau perbaikan TV LED maupun LCD, teman-teman bisa komen di komentar bawah ya ini. Saya usahakan saya balas satu persatu. Tapi jangan lupa teman-teman untuk bantu channel saya juga untuk subscribe maupun like, ataupun juga share ke saudara-saudaranya teman-teman sekalian, bahkan ke teman-teman juga, agar teman-teman apabila mengalami kesulitan atau kerusakan yang sama bisa memperbaiki sendiri. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah menyala. Nah tinggal kita colokin di bagian antena, lalu TV ini sudah bisa ada gambarnya teman-teman. Ini saya pasang bagian speakernya dulu. Tadi hampir kelupaan teman-teman, speakernya belum saya pasang. Kita rapikan kabel-kabelnya ya. Kita pasang juga tombol power dan tombol menu. Kita nyalakan normal, sudah pas di posisinya tombol. Ini bagian gasing belakang saya bautin sekalian aja lah. Saya yakin ini sudah normal, nyala seperti semula. Sekarang kita coba nyalakan, kita pasang antena ya teman-teman. Nah ini sudah normal teman-teman. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dan banyak-banyak terima kasih teman-teman telah mendukung channel saya agar supaya saya tidak malas-malas untuk mengupload video-video tentang tutorial perbaikan alat-alat rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.